Di awal episode ini, kita langsung menuju Sudawirat yang pada saat itu terlihat sedang memanggang hewan buruannya seorang diri. Namun, ia pun mulai curiga setelah menunggu sekian lama, Lokahita dan yang lainnya tak kunjung datang. Sudawirat pun kemudian meletakkan daging panggangnya dan segera beranjak dari tempat itu, serta memanggil-manggil nama Lokahita, Suliwah, Padmasari dan juga pria mitra. Walaupun sudah memanggil berulang kali, namun Sudawirat tak kunjung mendapatkan sahutan dari teman-temannya. Raut wajah Sudawirat pun mulai menunjukkan kekhawatiran atas keselamatan istri dan kawan-kawannya. Tak lama kemudian, muncullah seorang laki-laki parubaya tak dikenal yang menegur Sudawirat. Hal itu jelas membuat Sudawirat menjadi semakin curiga. Inilah yang aku inginkan. Aku memang hanya ingin bertemu denganmu, tanpa diganggu oleh istri dan teman-teman pendekarmu, Sudawirat. Oh, jadi kamu yang membuat istriku dan ketiga temanku tidak mendengar panggilanku? Iya. Oh, siapa kamu? Dan kamu kemanakan mereka? Tunjukkan dulu di mana istriku dan ketiga temanku. Baru kita bicarakan. Apa maumu? Ikut aku dulu, baru ku beritahu di mana mereka berada. Ayo! Setelah orang itu melecutkan cambuknya, tiba-tiba dari dalam tanah muncullah makhluk tinggi besar yang diperintahkannya untuk membawa paksa Sudawirat ke tempat yang diinginkannya. Namun Sudawirat pun tidak tinggal diam. Ia pun melakukan perlawanan hebat yang membuat makhluk itu kesulitan untuk menangkapnya. Bahkan kemudian Sudawirat pun mampu menghancurkannya dengan pukulan bertenaga dalam tinggi. Melihat makhluk ciptaannya bisa dengan mudah dikalahkan oleh Sudawirat, orang itu pun kemudian kembali melecutkan cambuknya beberapa kali ke tanah. Sehingga kemudian muncullah berbagai jenis makhluk-makhluk aneh yang langsung menyerang Sudawirat. Lepaskan saya! Maaf, Sudawirat. Kelihatannya hanya dengan cara paksa, baru aku bisa membawamu. Ayo ikut aku! Ya, akhirnya Sudawirat pun berhasil dibawa kabur dengan paksa oleh lelaki tak dikenal tersebut. Sementara itu, tak lama kemudian, Lokahita, pria mitra dan Padmasari pun telah berjalan kembali ke tempat Sudawirat menyalakan api. Di sana mereka pun hanya melihat burung panggang Sudawirat yang telah gosong karena telah lama ditinggal. Tak jauh dari tempat itu, terlihat kuda-kuda mereka yang masih terpantek di tempatnya masing-masing. Suliwah pun mengatakan bahwa Sudawirat jelas pergi tidak menggunakan kuda. Ini aneh. Pasti ada hubungannya dengan angin ribut tadi. Ya, Liwa benar. Seseorang telah membuat angin ribut dan telah membuat kita tidak tahu apa yang terjadi di sini. Ya, Wirat diculik. Tapi kenapa harus terjadi lagi? Kenapa harus Wirat? Iya ya. Ayo kerja! Ayo! Tiba-tiba, Suliwah dan yang lainnya pun mendengar suara ribut-ribut tak jauh dari tempat mereka berdiri. Tanpa pikir panjang lagi, mereka pun segera mengintai apa yang telah terjadi sebenarnya. Ternyata di sebuah tanah lapang yang terletak pada mulut sebuah gua yang lumayan besar, terlihat pemandangan yang sangat tidak mengenakkan, di mana banyak orang laki-laki yang dipaksa untuk turun dari gerobak kerangkeng. Mereka pun dikumpulkan menjadi satu di halaman gua tersebut dan diancam akan dibunuh jika mereka berani kabur dari tempat tersebut. Bahkan bagi mereka yang menentang pun langsung disiksa supaya yang lainnya tidak ikut-ikutan menentang. Tampaknya mereka berasal dari kalangan penduduk desa yang memang akan dipekerjakan secara paksa di tempat tersebut. Siapapun mereka, harus dihentikan. Tidak perlu. Suliwah bisa mengatasinya. Iya. Ayo, tangkap dia!
Ya, akhirnya Suliwah pun turun tangan untuk menghajar orang-orang liar tersebut. Mereka pun tampak bergeletakan di tanah setelah terkena pukulan dan tendangan Suliwah. Salah satu orang yang akan melarikan diri ke dalam gua pun segera dicegah olehnya hingga membuat orang tersebut kembali tersungkur. Selanjutnya, salah seorang yang baru saja dianiaya pun segera mengucapkan banyak terima kasih kepada Suliwah dan memberikan salam penghormatan yang kemudian diikuti oleh orang-orang yang ada di belakangnya. Suliwah pun kemudian bertanya mengapa mereka semua dibawa ke tempat itu dan apa sebenarnya yang ada di dalam gua besar tersebut. Iya. Tunggu dulu. Tapi kalian kenapa dibawa ke sini? Dan di gua itu ada apa? Ini mulut gua tambang Gisik Saloko, pendekar. Gua tambang Gisik Saloko. Iya, pendekar. Gua ini milik Ratu Gisik Saloko, pendekar. Iya, aku tahu. Ini dipaksa untuk kerja paksa di dalam gua itu. Iya, pendekar. Kalau begitu kalian pulanglah. Baik, pendekar. Ayo pulanglah. Ya, ternyata Suliwah tampaknya sudah mengetahui dan mengenal tentang gua Wisik Saloka tersebut. Ia pun kemudian mengajak teman-temannya untuk segera masuk ke dalam gua yang masih termasuk dalam wilayah Malwapati itu. Setelah berada di dalam gua, Suliwah dan yang lainnya pun segera mengintai untuk mengetahui apa yang telah terjadi sebenarnya di dalam gua tersebut. Di sudut-sudut gua pun tampak terdapat para prajurit penjaga, sedangkan di tengah-tengah ruangan gua tampak para penduduk desa yang dipaksa kerja rodi untuk menggali tambang emas. Tak lama kemudian, mereka pun melihat seorang wanita beserta beberapa pengawalnya yang muncul dari salah satu lorong gua. Ia adalah Nyi Saloka, penguasa gua tersebut. Bukan Kaliana Tantri yang bangkit lagi dari kematian atau Pujiwati, istri Angling Kusuma. Ini penambangan liar. Seperti kasus Jen Saloko. Jen Saloko? Iya, penambang gelap yang berambisi menjadi ratu. Dan dikalahkan oleh Gusti Prabu Alengdharma. Dari mana kamu tahu, Liwa? Gusti Prabu pernah cerita mengenai perjalanannya Jajah Deso Milangkori. Iya. Ya, ternyata benar Suliwah telah mengetahui seluk-beluk gua Saloka itu karena pernah mendengar cerita langsung dari Prabu Angling Dharma. Selanjutnya, Nyi Saloka pun bertanya kepada salah satu orang tua yang tampak sangat lemah, mengapa orang tersebut tidak mau bekerja. Orang itu pun mengatakan bahwa dirinya sedang sakit dan tidak mampu lagi untuk menambang. Mendengar jawaban orang tersebut, Nyi Saloka pun mengatakan bahwa ia akan dengan senang hati mengizinkan orang tua itu untuk beristirahat. Namun, beristirahat untuk selamanya. Ia pun langsung menyuruh para prajuritnya untuk memanah orang tersebut. Namun, sebelum panah-panah itu menembus tubuh lemahnya, tiba-tiba Suliwah pun muncul untuk menyelamatkan nyawa orang tua lemah tersebut. Ayo, lepaskan panah kalian! Bunuh orang itu! Nyi Saloka pun sudah mulai panik melihat para anak buahnya dengan mudah dapat dikalahkan oleh Suliwah. Dua pengawal utamanya pun juga sudah ikut turun tangan sehingga pertarungan pun menjadi bertambah ramai. Dua pengawal Nyi Saloka itu tampaknya memiliki kemampuan yang tidak bisa dianggap remeh. Mereka berdua pun mencoba untuk mencecar bagian tubuh Suliwah yang terbuka. Namun Suliwah dengan lincah selalu mampu menghindarinya. Tak lama kemudian, tiba-tiba dari lorong-lorong gua tersebut berlarian para prajurit Nyai Saloka sehingga pria mitra dan yang lainnya pun segera ikut turun tangan untuk membantu Suliwah. Aku Gisik Saloko, hancurlah, kuburlah aku dengan seluruh kekayaan.
Kini kita menuju Sudawirat yang ternyata diculik oleh seorang wanita parubaya yang dipanggil Ratu oleh para anak buahnya. Ia pun telah merencanakan sebuah gebrakan besar, yaitu ia akan menyedot ilmu rengkah gunung Sudawirat guna menambah kekuatannya. Dan pada saat itu, Sudawirat sudah seminggu berada di istananya tanpa diberi makan dan minum. Sebab dengan demikian, Sudawirat akan menjadi lemah sehingga akan mempermudah dirinya untuk melakukan penyedotan itu. Wanita tersebut juga telah mewanti-wanti para anak buahnya untuk menjaganya ketika penyedotan itu dilakukan, sebab ia tahu risikonya akan sangat besar. Maafkan aku, Sudawirat. Tongkat sihir, sedot rengkah gunungnya. Hei, apa ini? Apa yang kamu lakukan padaku? Kilatan sihir, pindahkan aji rengkah gunung ke dalam nafas dan jiwaku. Kurang ajar. Ternyata kamu mau paksa rengkah gunung dariku. Tidak akan bisa. Tidak akan mungkin. Walaupun wanita itu berusaha menyedot aji rengkah gunung dengan kekuatan sihirnya, namun Sudawirat pun tidak membiarkannya begitu saja. Ia pun berusaha untuk melepaskan diri dari lingkaran sihir wanita tersebut dengan cara bergerak menghindar ke sana kemari, sehingga hal tersebut jelas mempersulit kinerja sihir wanita itu. Akan tetapi, wanita tersebut pun selalu menambah kekuatan sihirnya hingga kemudian mampu benar-benar mengikat Sudawirat. Lepaskan! Nyi Jantur, Iya, siapapun penyihir bekas muridku akan kuhajar habis-habisan. Kalau dia menyalahgunakan ilmunya yang telah kuberikan padanya. bunuh dia. Ya, ternyata wanita itu adalah bekas murid Nyi Jantur. Sudawirat yang telah terlepas dari rantai sihir pembelenggunya pun kemudian langsung membantu Nyi Jantur untuk membantai para pengikut wanita penyihir tersebut. Wanita itu pun benar-benar dibuat terkejut setelah melihat sepak terjang Sudawirat yang sangat ganas dan sangat menggiriskan. Dalam waktu singkat, banyak pengikutnya yang telah tumbang di tangan pendekar Malwapati itu. Belum lagi Nyi Jantur yang sejatinya adalah gurunya sendiri yang jelas-jelas lebih sakti dibandingkan dirinya. Bagaimana kamu ini, memilih anak buah nggak becus. Baru berapa jurus sudah mati. Akhirnya, wanita itu pun harus berhadapan dengan mantan gurunya. Ia pun tetap optimis bisa mengalahkan Nyi Jantur, walaupun sedari tadi dirinya sudah gentar melihat segala yang telah terjadi. Sedangkan Sudawirat sendiri pada saat itu sedang menghadapi dua orang pengawal utama wanita itu. Dan salah seorang pengawalnya adalah orang yang telah menculiknya di hutan seminggu yang lalu. Tanpa buang-buang waktu lagi, Sudawirat pun segera mengeluarkan ajian rengkah gunungnya. Akhirnya, Nyi Jantur dan Sudawirat mampu menghancurkan manusia-manusia tidak tahu diri itu. Sudawirat pun kemudian segera mengucapkan banyak terima kasih kepada Ratu Sihir tersebut karena telah menyelamatkannya dari kematian.
Nyi Jantur pun demikian. Ia juga berterima kasih kepada Sudawirat karena ia menganggap Sudawirat telah membantunya menemukan muridnya yang sangat jahat dan menyalahgunakan ilmu sihir yang telah diajarkannya. Kenapa Nyi Jantur bisa tahu kalau saya ada di sini? Kenapa tanya seperti itu? Nyi Jantur kan pandai melacak. Kalau begitu, di mana Lokahita, Priyamitra, dan Padmasari? Mereka pasti mencari saya, Nyi. Wah, kalau begitu, sekarang kita gantian. Kita cari mereka. Ya. Demikianlah akhir cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam anak 90-an.